ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita bisa mendukakan Roh Kudus dengan mencuri. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang mencuri? Ada beberapa alasan orang mencuri. Yang pertama, kebutuhan hidup yang mendesak dan tidak mampu memenuhinya dengan penghasilan yang ia miliki, atau bahkan ia tidak memiliki penghasilan. Jadi ia mencuri karena miskin atau kekurangan, dalam arti kata lain kepepet. Yang kedua, nafsu untuk memiliki yang lebih banyak, merasa terus-menerus tidak cukup. Padahal sebenarnya ia sudah memiliki penghasilan yang cukup. Ini dikarenakan serakah. Tidak pernah merasa cukup. Contoh pencuri seperti ini adalah koruptor. Jadi ia mencuri karena tidak bersyukur dan hidup serakah. Walau ada motivasi lain orang mencuri, bisa saja karena sakit jiwa yang disebut kleptomania. Kalau tidak mencuri, merasa tidak enak. Atau ada orang mencuri karena dipaksa oleh kekuatan jahat lainnya, seperti keluarganya disandera, dan untuk membebaskannya harus orang itu mencuri. Tentu itu sesuatu hal yang lain juga. Dalam konteks ayat ini lebih menekankan jangan mencuri, yaitu nomor satu itu karena kekurangan, atau nomor dua karena serakah. Melainkan kalau kita perlu, kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan sampai kelebihan sehingga bisa membagi kepada yang kekurangan. Saya percaya lewat ayat ini kita semua orang percaya diajak bersama Roh Kudus untuk memiliki target soal keuangan, jangan sampai kekurangan, melainkan berkelebihan atau berkelimpahan sehingga kita bisa membagi kepada yang kekurangan itu. Sebaliknya, kalau Roh Kudus mengizinkan kita hidup kekurangan dan percaya akan ada orang yang berkelebihan membantu yang kekurangan, makanya baik yang kekurangan dan kelebihan, selama kita berada dalam kendali Roh Kudus atau hidup bersama Roh Kudus, ada kekuatan dan ada jalan keluar.